Halo rekan-rekan mancing, kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya untuk memilih sebuah reel, terutama baitcasting reel, kita harus mengetahui beberapa poin penting sebelum memilih reel apa yang cocok untuk kita. Terlepas dari merek dan bentuk yang kita suka. Yang pertama kita harus tahu kita mau memancing itu dengan target ikan yang seperti apa. Apakah kita target ikan muara seperti bass dan jack, atau kita main di hulu sungai atau danau dan rawa-rawa seperti toman, ikan gabus, terus kemudian ikan-ikan hampala, agar kita mengetahui spesifikasi apa yang kita perlukan, seberapa cepat gear rasionya, terus kemudian berapa sentimeter dalam satu kali putaran handle tali itu bisa ditarik. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui gaya mancing kita itu seperti apa, teknik yang mau kita gunakan itu seperti apa. Nah, di situ sangat penting karena akan berkaitan erat dengan sistem pengereman yang ada di baitcasting itu sendiri. Kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita juga harus menilai dari bahan pembuat reel itu sendiri. Bahan pembuat reel itu sendiri kebanyakan terdiri dari 3 jenis. Yang paling umum ada, atau 4 jenis deh. Karena ada bahan nilon, ada bahan grafit, ada karbon yang seperti ini, kemudian ada yang berbahan metal. Di mana masing-masing bahan ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Jangan langsung tergiur dengan tawaran reel ini seperti ini. Karena teknik marketing dari masing-masing pabrikan ya semuanya pasti baik gitu loh. Tapi baiknya yang mereka tawarkan apakah cocok untuk kita agar kita tidak salah memilih reel dalam memancing seperti itu. Ini mohon maaf ya kalau suaranya agak terganggu karena di sini lagi hujan. Kali ini kita kedatangan Iroli Zion. Ini reel servisan. Ini reel terasa berat karena dari pemiliknya sendiri mengatakan bahwa reel ini telah dipakai selama 9 bulan setelah dia beli. Selama pembelian itu tidak pernah dia lakukan servis ataupun pengecekan, tidak pernah ada regrease, dicek, ya hanya digunakan casting dan dia pakainya itu di daerah pesisir pantai, di daerah di pinggirannya Suramadu. Kemudian dia ada beberapa kali juga casting di daerah muara dengan target ikan baramundi seperti itu. Kenapa kok beliau membeli ini? Karena dia sebenarnya tertarik dengan marketing yang ditawarkan oleh Iroli seperti saltwater resistant. Nah, itu yang membuat dia tergiur untuk membeli ini, kemudian digunakan untuk di pinggiran pantai. Dikiranya sudah akan aman bertahun-tahun tanpa perawatan. Oh, enggak seperti itu. Akhirnya reelnya itu terasa berat ketika diputar ini, putarannya sangat berat. Ini terasa berat. Beda dengan reel yang saya miliki, contoh seperti inilah. Ini ringan sekali putarannya. Saya curiga di dalam ini ada bagian-bagian yang sudah pelumasnya kering atau mungkin kemasukan air. Nantilah kita akan buka seperti apa. Oke, kita lakukan pembongkaran pada Iroli Zion ini. Kita mulai dari sini dulu. Ini bautnya cukup keras ya. Ini kayaknya memang masih perawan nih. Belum pernah dibongkar sama sekali dari pertama kali beli, menurut keterangan yang punya ini. Jadi kita akan lakukan pembongkaran. Untuk handle-nya ini sepertinya dia menggunakan tipe yang pendek, ini yang 85 mm. Kalau mengukur handle, usahakan yang diukur bukan panjang dari asnya, tapi titik
tengah dari as knob ini ketemu as knob. Karena disinilah pusat tekanan yang kita berikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah ada karat, ketemu karat di sini. Ini saya sudah curiga kalau di dalamnya juga akan berkarat gitu. Walaupun diklaim saltwater, itu tidak akan membebaskan reel ini dari serangan karat. Percaya sama saya, nggak ada reel yang betul-betul 100% anti karat, itu nggak ada. Jadi jangan sampai tergiur, oh ini saltwater game, saltwater resistant, anti karat. Saya bisa pastikan tidak ada yang murni 100% anti karat. Nah, ini teman-teman yang mancing casting harus tahu. Di sini untuk ball bearingnya bisa dilihat masih aman aja, nggak ada karat di sini. Justru ini nggak berkarat ya, hanya kotor saja, gampang untuk dibersihkan. Kemudian di spool juga bearingnya aman, nggak ada masalah. Kita akan lanjutkan ke arah sini. Ini klikernya ada 2 buah washer. Ini saya nggak tahu apakah memang disusun oleh Pirelli seperti ini. Ini biasanya ya berhadap-hadapan, nggak seperti ini. Saya punya Kenzie Savoy seperti ini. Ini untuk washer yang miring ini atau per penekannya washer itu sama seperti susunan yang ada di Pirelli ini. Seperti ini dia langsung searah. Nah, apakah memang seperti ini atau memang dia seharusnya berhadapan? Kita akan coba ketika pemasangan. Jika ternyata dragnya itu sama seperti yang ada di Kenzie Savoy, artinya memang susunannya harus seperti ini, tidak bisa dirubah lagi. Oke. Untuk drag clickernya menggunakan tipe yang seperti ini. Sini kita lepaskan knob tensionnya dulu. Knob tension. Dia masih menggunakan knob tension yang tipe ABS ya. Ini nggak ada masalah sih. Cuman kalau secara kekuatan tetap lebih kuat yang berbahan metal, karena ketika dia mendapat tekanan kencang, si as tension ini atau tension spool ini dia mendapatkan tekanan yang tinggi, dan bahan plastik itu biasanya rawan lentur ya, rawan bengkok ya. Masih ada pergerakan sedikit sekali, tapi ini termasuk yang keras nih. Dan ini tidak jadi masalah. Kalaupun rusak, Pirelli juga banyak menyediakan spare part untuk reel yang dia keluarkan. Jadi after sales-nya bagus untuk Pirelli. Ini juga lumayan keras ini. Bautnya ini di bodinya lumayan keras. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya. Mungkin bisa diperhatikan di bearing support main shaft itu juga sudah terlihat bercak-bercak karat. Ini harus segera dibersihkan. Untung segera dibongkar, segera diservis, nggak dibiarkan berlarut-larut. Kemudian ketika dilihat di sini juga worm shaftnya kering sekali teman-teman. Ini bukti bahwa ketika kita bermain casting, ini tidak menutup kemungkinan ini terciprat air, kemudian terbilas. Dan ini kalau dibiarkan kering dan Paul ini mendapat tekanan karena line gate ini menarik ikan saat retrieve, ini ditakutkan Powellnya yang cepat kalah. Jadi jangan pernah pelit sama grease kalau untuk urusan worm shaft.
Karena di sini sangat penting sekali. Kapan ketika worm shaft ini aus atau powernya aus, maka lilitan tali ini tidak akan maksimal dan akan mengganggu sistem kerja dari perputaran spool itu sendiri. Bisa aja talinya nyangkut di dinding sebelah sini, atau lebih tebal di sebelah sini, atau malah menggesek di tengah. Kemudian putarannya tidak maksimal. Nah, itu kering kerontang, saudara. Di sini juga terdapat beberapa bagian yang berkarat. Gampang ini nanti kita bersihkan karena masih belum parah ya, masih bisa diselamatkan ini. Ini juga nanti yang akan kita bersihkan. Ini one way-nya. Jadi one way-nya yang ada geriginya ini menghadap ke bawah, ini jangan pernah kebalik, nanti malah muternya kebalik. Jadi giginya ini menghadap ke bawah, susunannya seperti itu. Ya, di sini gearnya berbahan duralumin ya. Dan kalau saya perhatikan gear ini juga masih bagus ya. Belum ada garling atau bekas gesekan yang membuat gigi ini aus atau bocel-bocel gitulah ibaratnya. Ini masih bagus ini. Padahal orangnya mengatakan bahwa ini sudah strike ikan beberapa kali ini. Ikan lumayan lah, ikan sekitar setengah kilo sampai 1 kilo. Dan itu sudah beberapa kali strike dan giginya masih kuat-kuat saja. Kalau saya ngomong ikan 1 kilo itu bukan berarti dia drag ini menerima 1 kilo ya, bisa jadi lebih. Karena ikan itu punya power yang kuat. Jadi di sini ikan 1 kilo bisa saja dia menghasilkan power mungkin 2 kilo atau 3 kilo seperti itu. Sementara kapasitas dragnya di sini diklaim 5 kilo. Artinya hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik ikan seperti itu. Dan ini masih sangat kuat ya. Ternyata juga ini sudah menggunakan carbon tech drag washer ya. Dan ini kering. Apakah ini di-upgrade atau enggak, saya kurang tahu. Kalau dari beberapa review itu masih menggunakan bahan teflon. Jadi ini kemungkinan sudah di-upgrade kemungkinan, entah dari pihak Iroli atau dari usernya. Nah, seperti ini dia. Di bawah ini pun masih menggunakan teflon, tidak menggunakan bahan carbon tex. Seharusnya kalau di-upgrade sekalian, ini juga menggunakan carbon tex. Jadi dia sama-sama pengereman dari dua sisi itu kena seperti ini. Ini kan akan dijepit oleh as. Nah, ketika ini mendapat tekanan, ini akan ngerem di tengah. Alangkah baiknya juga kalau ini di-upgrade menggunakan bahan carbon tex seperti ini. Pasti hasilnya lebih maksimal lagi. Ini ada grease-nya, menggunakan grease putih. Ternyata masih ada grease-nya, sedikit sekali. Nah, biasanya kebanyakan karat itu terjadi malah ada di dalam sini. Di sini kan ada bearing. Kenapa ada karat di situ? Biasanya air itu akan merobos melalui celah yang ada di worm shaft ini tadi. Ketika air terciprat dari dalam sini, ketika spool menggulung, air menciprat masuk ke sini. Air ini akan bisa saja merobos lewat celah-celah yang ada di sini. Seperti itu. Kita lihat apakah ini juga berkarat atau tidak. Tapi kebiasaan atau biasanya
reel-reel yang servis kebanyakan di sini ada karat walaupun sedikit. Kita akan coba lihat apakah betul dia berkarat. Ternyata agak di luar dugaan ya, ini malah bearingnya juga masih mulus ya, masih halus dan nggak berkarat ya. Berarti masalah berat putaran reel itu tadi ada di sini, karena di sini bisa kita lihat ada beberapa rona karat dan ini putarannya memang nggak semulus yang ini. Ini putarannya masih sangat smooth ini. Ini kalau diputar sangat loncer. Ini sangat mulus, sangat halus dirasa. Kalau ini agak berat. Sepertinya feel berat itu dari sini. Ini berat ini. Ini tapi masih bisa dicuci, masih bisa dibersihkan. Terus kemudian kita kasih grease ulang, kita kasih pelumas agar dia bisa bekerja maksimal kembali. Sudah, kemudian kita akan buka powernya. Nah, ini dia koin andalan ini. Ini mohon maaf lagi teman-teman ya, karena di sini hujan deras, jadi mungkin ada beberapa suara hujan yang masuk. Kita akan lepas ini, karena kita akan melepas worm shaft-nya. Kita akan cek total seperti apa kondisi worm shaft-nya. Ini kondisi Paulnya masih cukup aman ya, walaupun ada beberapa bagian ini kalau saya perhatikan ini sudah sedikit mengalami keausan, tapi masih bisa digunakan ini. Itulah pentingnya melakukan pengecekan dan servis rutin berkala agar kita mengetahui kondisi reel kita apakah masih performanya bagus atau tidak. Nah, di sini untuk penguncian, di sini ada titik-titik karat nih. Mungkin bisa dilihat ini kemasukan air asin ini. Dan di shaftnya juga ada beberapa tempat yang ada karatnya. Ini kita akan bersihkan, kita bongkar terlebih dahulu. Kita mulai dari mana? Dari sini juga. Yang betul ya, di sini berkarat. Ini nggak boleh terpisah. Untuk penampakan dalamnya seperti ini. Nanti kita akan bongkar lebih lanjut, kita akan cuci. Nah, jadi seperti ini kondisi Eurolizail setelah 9 bulan pemakaian tanpa adanya perawatan. Ini saya acungi jempol karena ini sangat tahan ya, sangat kuat, dan grease-nya walaupun sudah hampir habis pergi kemana-mana memang sedikit, karena reel BC itu tidak boleh terlalu banyak grease, dia hanya sedikit saja, yang penting cukup untuk melumasi. Dan ini sudah kering dan itu masih tidak rusak, masih sangat bagus, tidak ada yang namanya lecet ataupun dia giginya aus seperti itu. Menurut saya ini sangat-sangat layak dibeli karena memang selain dari materialnya cukup bagus, kita ketahui main di air asin dengan sangat minim perawatan, dia hanya bercak karat yang seperti ini sangat-sangat lumrah, sangat wajar, dan memang harus ada perawatan. Jadi seperti itu, semoga informasinya bisa bermanfaat. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.